WhatsApp yang masih di depan, yang masih kosong, mungkin bisa diisi dulu. Ya, Bapak untuk yang di depannya yang masih kosong, silakan untuk dapat isi dulu untuk memudahkan saudara-saudara kita yang datang terlambat untuk dapat isi slot yang kosong. Yang ibu-ibu, jamaah ibu-ibu di bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa ayyada jundah, wa adama ahdaaba wa'dah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Innal hamdalillah wahdahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalatahu wa adil amanah wa nasara ummah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wastani bi sunnati wahda bihamdi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi ila yaumiddin. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tepat 1 Syawal 1446 Hijriah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan nikmat oleh Allah, masih diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, hadir di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri secara berjamaah kita mulai, kami mewakili keluarga besar DKM Masjid Al-Husna Perumahan Cimanggis Green Residence 1, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tentunya kami keluarga besar DKM Masjid Al-Husna Perumahan Cimanggis Green Residence 1 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana
wa siyamakum kullu amin wa antum bil khair. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita benar-benar kembali fitri. Di hari yang suci ini kita benar-benar kembali suci. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, laporan singkat kegiatan DKM Masjid Al-Husna selama Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah telah dilakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, dalam rangka menyambut syiar Ramadan di sekitar perumahan Cimanggis Residen 1, kami melakukan pawai obor Ramadan yang diikuti oleh warga dan jamaah Masjid Al-Husna. Selanjutnya, kegiatan sembako bersubsidi dengan harga paket 85.000 yang cukup ditebus dengan harga 30.000 dengan total 250 paket yang telah terdistribusi kepada 5 RT di sekitar perumahan Cimanggis dan Residen 1 dan juga para asisten rumah tangga dan tentunya juga untuk petugas perumahan. Kemudian sholat tarawih yang dipimpin oleh imam baik dari jamaah internal maupun dari eksternal yang juga mengisi ceramah. Ada juga kegiatan kuliah subuh yang dilakukan di akhir pekan yang diisi oleh guru-guru rutin kita yang mengajar di Masjid Al-Husna, Ustaz Mahfud Nurfawas, Ustaz Ahmad Sanudi, Ustaz Dr. Wido Suprahat, dan juga beberapa ustaz yang kami sengaja undang untuk dapat memberikan ilmunya kepada kita. Di antara lain Ustaz Purwanto, Ustaz Darmanto, Ustaz Agung Maspuro, Ustaz Valentino Binsi. Jamaah, alhamdulillah juga kita telah menghatamkan Al-Quran dalam satu kali selama program tadarus. Kemudian kita juga 10 malam terakhir ada kegiatan iktikaf yang diisi dengan sholat qiyamul lail berjamaah dan diiringi makan sahur, santap sahur bersama-sama. Laporan penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah, ya di mana tahun ini kita masih berkelanjutan bekerjasama dengan lembaga amil zakat sukses. Penerimaan untuk zakat fitrah sebesar Rp1.361.000. Kemudian zakat mal berjumlah Rp11 juta. Infak sedekah sebesar Rp424.000 dan zakat fitrah berupa beras berjumlah 15 kg. Sehingga total penerimaan zakat fitrah sebesar Rp12.785.000 dan beras 15 kg. Alhamdulillah kami juga telah membantu zakat sukses menyalurkan zakat infak dan sedekah dari jemaah sekalian. Yang pertama berupa bingkisan Ramadan. Bingkisan Ramadan ini kami berikan kepada 10 orang dengan jumlah 10 paket, di antaranya untuk seluruh petugas perumahan Cimanggis dan Residen 1, kemudian untuk marbot masjid. Kemudian alhamdulillah kami juga sudah mendistribusikan THR untuk guru ngaji. THR untuk guru ngaji ini tidak hanya kami distribusikan untuk guru ngaji di Masjid Al-Husna, tapi alhamdulillah kami juga dapat memberikan THR ini, mendistribusikan THR ini kepada guru-guru ngaji di masjid sekitar perumahan Cimanggis dan Residen 1, baik itu di Baitul Amanah ataupun di Al-Mukatim. Dan terakhir penyaluran untuk penerima zakat fitrah sebanyak 23 orang. Dan terakhir kegiatan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita mulai. Jadi akumulasi terima kasih pada seluruh panitia dan seluruh jemaah yang sudah menginfakkan baik waktunya, pikirannya, dan bahkan sebagian hartanya
sehingga program-program Ramadan kita dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah dengan petugas. Bilal, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rodi Irfan dan Ustadz Ahmad Nurjaya. Imam dan khotib insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Henry Salahuddin, MIRKH, Magister Islamic Religious Knowledge, dengan tema menuju ketahanan umat yang jujur dan bermartabat. Dengan tema menuju ketahanan umat yang jujur dan martabat. Sekilas kami membacakan CV dari Ustadz. Nama Dr. Henry Salahuddin, MIRKH, pendidikan formal S1 di Institut Studi Islam Darussalam, Pondok Modern Gontor, dan memperoleh gelar sarjana agama pada tahun 1999. Pada November 2003 memperoleh gelar Master of Islamic Legal Knowledge and Heritage (MIRKH) di International Islamic University Malaysia (IIUM). Kemudian pada tahun 2016 beliau mendapat gelar PhD yang diperoleh dari Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur. Aktivitas beliau saat ini sebagai Direktur Eksekutif dan Peneliti Senior di Institute for Study of Islamic Law and Civilization. Kemudian dosen tetap di Pasca Sarjana Universitas Darussalam Gontor dan dosen di program Kaderisasi Ulama PKU Umida Gontor, serta dosen penjamin mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIK Ar-Rahman Bogor. Beliau juga aktif dalam menulis salah satu karya terbaru, Pendidikan dan Sains di Masa Turki Utsmani, Jejak Peradaban dan Pengembangan Sains Kedokteran Geografi Arsitektur, yang diterbitkan pada tahun 2024. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, kami sampaikan terkait dengan tata cara sholat Idul Fitri untuk merefresh kembali ingatan kita bersama. Untuk niat sholat Idul Fitri, usolli sunatan Idul Fitri ini ma'muman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama 7 takbir, bisa sholat takbir membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitupun juga dengan rakaat kedua dengan 5 takbir membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk gerakan yang lain kita mengikuti imam atau sama dengan ibadah-ibadah sholat sunnah lainnya. Untuk lebih tertib dan khususnya pelaksanaan sholat Idul Fitri, dimohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi seperti handphone untuk dapat di silent atau dinonaktifkan terlebih dahulu. Demikian juga pada anak-anak agar dapat menjaga ketertiban dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Kami juga memohon pada seluruh jamaah tidak berbicara saat khatib menyampaikan khutbahnya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin shalihah bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah beberapa susunan acara sholat Idul Fitri yang dapat
dan sikap yang salah, mohon kiranya dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawu sufufakum fa inna tasliyata sufuf min tamamis shalah. Rapatkan, luruskan barisannya, sofnya, sehingga menjadi keutamaan kita dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. As-sholatu jami'ah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha'u wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawm 'aidan lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi siyam. Wa nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayyuhal ikhwat al-mu'minun al-farihuna bi ta'atillah. Hari ini adalah hari bergembira, di mana kita telah menyelesaikan kewajiban ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh yang merupakan salah satu rukun Islam kita. Bersama berjuta-juta umat Islam di seluruh pelosok dunia, kita menuju masjid-masjid, menuju aula, menuju tanah lapang untuk menunaikan sholat Idul Fitri seraya bersujud, bertakbir, bertahmid, mengagungkan asma Allah sebagai rasa syukur kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan telah meninggalkan kita semua. Bulan di mana Allah mengunjungi hamba-hambanya, kasih sayangnya turun, segala dosa dihapuskan dan dikabulkannya semua permohonan. Allah melihat kaum muslimin saling berlomba-lomba lalu membanggakannya kepada para malaikat-malaikatnya. Ramadan ibarat Rabiul Hayat al-Islamiyah, musim berseminya kehidupan spiritual umat Islam, sebab Ramadan telah menghijaukan kehidupan umat dengan ilmu dan amal, dengan iman dan irfan. Dakwah-dakwah tentang kebajikan kian semarak sehingga keimanan bertambah dan dorongan berbuat baik pun kian meningkat. Ikhwatul iman rahimahumullah. Namun demikian, baru-baru ini kita dikejutkan dengan berbagai pemberitaan negatif tentang korupsi, tentang pencurian, tentang pemalsuan, dan tentang penipuan berskala nasional di sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Padahal bisa jadi pelakunya adalah orang yang beragama Islam, berpuasa 5 waktu, berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan melakukan sholat 5 waktu. Kok bisa puasa Ramadan yang seharusnya menghasilkan insan-insan la'allakum tattaqun, manusia-manusia yang tambah imannya, kok malah korupsi, mencuri, menipu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara umat Islam ada yang qalbunya sudah beriman, lisannya sudah bersyahadat, rutin menjalankan sholat dan puasa, tapi sebagian tubuhnya belum mau masuk Islam. Tangannya masih mencuri, lisannya masih berdusta, dan jari jemarinya masih terus memfitnah dan merusak kehormatan diri sesama kaum muslim di berbagai media sosial. Kenapa? Antara kolbu, lisan, dan jawari atau anggota tubuh kurang terkoordinasi dengan akal pikirannya. Disinilah pentingnya berilmu sebelum berkata dan beramal, sehingga
imannya selalu didukung akalnya, ilmunya menambah imannya, dan amalnya membuktikan ilmu dan imannya. Kita semua memang tidak bisa memaksa-maksa orang masuk surga. Kita juga tidak bisa melarang-larang orang agar tidak masuk neraka. Tapi mencegah menyebarnya kebodohan, mencegah perilaku yang merugikan dan paham-paham yang menyesatkan adalah bagian dari kerja-kerja peradaban yang menjadi tugas setiap muslim dan muslimah. Kebodohan atau al-jahlu itu bukan hanya orang yang tidak tahu teknologi atau kurangnya pengetahuan tentang sesuatu yang seharusnya diketahui. Tapi kebodohan itu diawali dengan memandang baik sesuatu yang mestinya buruk dan memandang sempurna sesuatu yang mestinya cacat. Kebodohan dalam pengertian ini seringkali menyebabkan pemiliknya sakit jiwa atau majnun. Sebab sakit jiwa bukanlah sekedar hilangnya akal atau gila, tetapi ia juga hilangnya ketaatan kepada Sang Khalik. Maka Imam Ghazali mengatakan ilmu saja tanpa amal adalah gila, dan amal saja tanpa ilmu adalah sombong. Karena dia beribadah tanpa kaidah dan tuntunan yang sesuai wahyu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inti ajaran Islam itu hanya 3: akidah, syariat, dan akhlak. Maka umat Islam yang benar akidahnya dan melaksanakan syariat dengan benar pasti memancarkan akhlak yang mulia yang selalu menghiasi sikap, perbuatan, nalar, dan tutur katanya. Berakhlak pada Tuhannya, berakhlak pada sesamanya, maupun berakhlak pada lingkungan sekitarnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri, sungguh telah ada panutan, suri tauladan pada diri Rasulullah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, yaitu bagi orang yang selalu merindukan, mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengingat Allah sebanyak mungkin. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menjadi landasan agar para sahabat yang sedang gelisah, sedang tertib dan terguncang, serta bingung untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah yang selalu sabar, tekun, gigih berjuang, dan selalu mengharapkan pertolongan Allah, khususnya di saat peristiwa Al-Ahzab. Sidang Idul Fitri Masjid Al-Husna yang berbahagia. Misi diutusnya Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima sholihal akhlak, rawahul Ahmad. Maka ibadah puasa Ramadan yang baru kita jalani mudah-mudahan bisa membawa perubahan positif dalam aktivitas keseharian kita ke depannya nanti. Yang kita mampu menanamkan nilai-nilai muraqabah, merasa diawasi, menahan diri dari mengerjakan kemungkaran dan kemaksiatan, serta seluruh hal-hal yang membatalkan puasa. Akhirnya kita selalu merasa tidak nyaman ketika berbuat curang dan dosa, baik dalam kesendirian
apalagi secara demonstratif di ruang publik. Madrasah Ramadan hendaknya mampu menjadi ruh perbaikan bagi lembaga-lembaga pendidikan umat yang saat ini baru sebatas mengajarkan pengetahuan bahwa curang itu tidak baik. Sikap serakah, egois, tidak jujur, menipu itu adalah perbuatan tercela. Tetapi belum banyak didapati dalam pendidikan kita adanya kurikulum dan pelatihan-pelatihan yang membiasakan kejujuran, mencegah kebohongan, serta menghindari kecurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ahmad Syauqi, seorang penyair Arab kenamaan, mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiya in hiya dhahabat akhlaquhum dhahab. Sungguh suatu bangsa itu tetap eksis selama akhlak mereka masih ada. Jika pedoman akhlak mereka telah sirna, maka bangsa itu pun akan bubar tak tersisa. Maka tidak aneh jika kemudian Billy Graham menyatakan, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Apabila kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Tetapi ketika kesehatan kita hilang, ada sesuatu yang hilang. Namun ketika akhlak kita hilang, maka semuanya telah hilang. Sebab kekayaan terpenting itu adalah akhlak. Maka pendidikan tidak lain hanyalah ruhnya masyarakat yang diwarnai dari satu generasi ke generasi lainnya. Suasana pendidikan di sekolah pada saat ini akan mempengaruhi bagaimana kondisi pemerintahan, kondisi bangsa, kondisi negara di masa berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Keyakinan seorang muslim terhadap agamanya akan mendorongnya untuk sigap memisahkan antara hak dan batil, antara ma'ruf dan munkar, adil dan zalim, thayyib dan khabith, halal dan haram, dan lain sebagainya. Inilah prinsip akhlak seorang muslim yang berlandaskan firman Allah. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 100. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keuntungan. Ma'asyiral muslimin, ikhwan Rasulullah yang berbahagia. Fokus pembahasan ayat ini adalah bahwa seorang muslim itu dimanapun dan kapanpun hendaknya memiliki cara pandang yang membedakan antara yang makruf dan yang mungkar. Besarnya kuantitas keburukan dalam tata sistem kehidupan kita terkadang membuat kita kagum padanya. Istilah khabis dalam ayat ini berarti sesuatu yang buruk, tercela dan menjijikkan. Al-khabis di sini mencakup segala perilaku dan objek, yaitu buruk dalam jenisnya, buruk dalam kualitasnya, buruk dalam jumlahnya, maupun buruk dalam level tingkatannya. Ayat ini secara jelas memberi kaidah untuk kita semua bahwa khabis atau keburukan yang menjijikkan itu selamanya tidak sama dan tidak mungkin bisa disamakan dengan thayyib, yaitu kebaikan yang menawan. Walaupun ada kalanya banyak hal-hal yang buruk itu membuat kita kagum terkesima. Maraknya keburukan yang dilakukan secara masif seperti fenomena kecurangan, sogok menyogok, dan berbohong serta menipu seringkali mengubah persepsi tentang keburukan itu sendiri. Maka tidak aneh jika kemudian ada yang menganggapnya wajar dan memaafkan. Apa salahnya berkompromi dengan kemungkaran demi tercapainya suatu kemaslahatan? Mungkin inilah salah satu ungkapan indah yang menipu gururon untuk membenarkan perkara-perkara yang sebenarnya khabith. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
benar salah, tidak pernah tertukar hukumnya. Meskipun yang buruk itu mayoritas dan yang baik itu minoritas. Sebab masalahnya bukan dari sisi kuantitasnya, tetapi pada sisi kualitas yang ditetapkan Al-Quran sebagai timbangan yang hakiki. Salah satu kunci untuk membenahi dan merawat umat adalah nasihat tentang adab yang terintegrasi dalam pendidikan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Namun jika nasihat-nasihat agama diabaikan, disingkirkan, niscaya Allah akan melapangkan jalan menuju kehancuran baginya. Dalam kitab Al-Mustadrak fi kulli fardin mustadrak dinyatakan, jika Allah berkehendak jahat pada seorang hamba, maka dijadikannya hamba itu berlebih-lebihan mencintai harta, dibentangkan angan-angannya, disibukkannya dengan dunia dan dijadikan hawa nafsunya pengendali dirinya, sehingga bertumpuk itulah kerusakan yang diperbuatnya. Barang siapa yang tidak bisa menjadikan agamanya sebagai penasihat, maka segala nasihat pun tidak pernah membawa manfaat. Ikhwati al-iman rahimahullah. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan untuk tidak terjerumus dalam keberangsur-angsuran menuju kehinaan. Semoga kita semua tidak termasuk golongan yang terlambat untuk kembali ke jalan benar, terlambat bertobat, terlambat untuk berubah. Sebab jika demikian, artinya kita kehilangan mendapatkan kasih sayangnya, kehilangan peluang untuk mendapatkan keberkahan hidup. Alangkah nestapanya bila hal itu terjadi. Kaum muslimin dan muslimat, akhirnya marilah kita menundukkan hati dengan penuh harap kepada Allah, memanjatkan doa kepadanya. Alhamdulillah kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maridun illa 'afaitahu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya bagi dada kami, penghapus duka dan kesedihan kami, serta pelipur kegundahan jiwa kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahmatan lana min kulli syarr. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berkeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami yang telah meninggal, jadikan kuburannya sebagai bagian dari taman-taman surgamu. Cucilah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surgamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah guru-guru kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan lindungilah mereka dari siksa-Mu. Lapangkanlah rezekinya dan berkatilah jalannya. Ya Allah, persatukan kami dalam mencintai dan mentaati-Mu. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu untuk para pemimpin negeri kami, agar selalu bersikap adil dan membawa rakyatnya untuk selalu mencintai aturan-Mu. Allahumma sholli mujahidina fi Indonesia, Allahumma sholli mujahidina fi Gaza, Allahumma sholli mujahidina fi Palestina, wa fi Suriah, wa fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum.
fahil wal fajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Wassalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu